para sahabat, kerabat dan pengikut beliau min yaumi hadza ila yaumil jazaa. Sebelum kita meneruskan pengajian yang disampaikan oleh Abah Muslimin, mumpung tak pulang kita menyampaikan sedikit laporan. Ini kita mau melapor. Alhamdulillah kita hadirin. Masih sedikit lagi belum selesai. Allah bagus sudah. Jadi kita perkiraan total ini menghabiskan biaya 54.900.000 dengan rincian ruang sistem di atas malam itu sekitar 400, ruang induk 43 juta, kemudian latar teras di belakang sekitar 10.500.000. Nah, jadi akan menghabiskan 54.900.000. Nah, kemudian insya Allah dalam minggu ini kita akan mengaramik di teras. Nah, kemudian di muka kita aramik sedikit, atasnya ditulis kaligrafi, insya Allah dikelilingi dengan kaligrafi Asmaul Husna. Kemudian pintu-pintunya itu kita ulang kainnya. Nah, alhamdulillah kaligrafi itu sudah siap. Sebenarnya catnya sudah nyetar, masjidnya kurang sehat juga ya. Jadi ini musim buat fotokan. Jadi mudah-mudahan lain pada momennya corona, pada full biasa. Jadi mudah-mudahan kita sehat merata. Amin. Dan mudah-mudahan lancar. Nah, maksud ulun mau memakannya sebenarnya ulun biar spekulasi nih. Jadi rumah ini spekulasi. Kenapa dikatakan demikian? Ulun nekat berhutang. Sebab ulun yakin si Abdul Qadir Jalani kadang-kadang guring sih. Insya Allah. Artinya insya Allah mudah-mudahan tidak sampai seminggu anggaran biaya yang akan kita keluarkan baik mengalami dinding ataupun mengalami pelatar termasuk mendekor itu insya Allah. Amin. Tulisannya insya Allah ada sudah di Lauhul Mahfuz bahwa akan lunas kalaunya kita. Sebab itu pengalaman ulun. Wani gawi dulu sama lah yang dirasa. Apa nih pelakuan ini? Waktu itu duit ada 20 juta aja. Gawi dulu di rumah ini. Kalau baru aku mau kali itu. Gawi kan. Nah, alhamdulillah kan kalau pelakon sampai ke belakang itu sudah lunas. Nah, kalau keramik lantai, alhamdulillah sudah ada mengeluarkan keramik lantai. Nah, cuma tinggal lagi menggerakkan upahnya, samentnya, pasirnya. Nah, itu insya Allah kira-kira akan sampai esok. Sudah kalau mengambil untuk ini, amin. Amin. Nah, mudah-mudahan gunakan abang ramah Abdul Qadir Jalani. Amin. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita bersama. Amin. Dimudahkan bagi kita untuk beramal jarinya. Amin. Nah, karena insya Allah manfaat khususnya dia, alhamdulillah kami sudah sejak Imam Muhammad di sini, alhamdulillah bisa istiqamah setiap malam tiap mulai di sini Pak. Kemudian tahlil segala macam itu khususan kepada orang-orang yang menyumbang majlis ini. Nah, jadi bukan dia yang menyumbang itu ringan aja. Kami di sini tahlilan pagi ini pahala dasar orang-orang menyumbang majlis ini. Bahkan di antara doa ulan itu ausil sawabaha liruhi man hasadani, sampaikan pahalanya Allah pemerlunya hasud tinggi lawan kami. Kemudian bagi orang yang waman adana, bagi orang yang memusuhi kami sampai beri pahalanya. Nah, jadi orang yang memusuhi diberi pahala aja sudah. Sebab punya kita lawan kali kita. Bahkan waman baga alaina biharakatin, bagi orang-orang yang hendak membinasakan kami ya Allah, nah hendak membunuh kami, nah hendak memukul kami, nah menunjuk-nunjuk wajah kami sampai akan banyak bertanya Allah. Nah, itu sakit kita ini hendak membuat Rasulullah itu masuk surga. Amin. Jadi maksud Allah biar tidak ada rugi bahwa kami di sini insyaallah doakan mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan ada generasi penerus untuk terus menerus pada akhirat biar malam di sini nggak saya menghadiahi orang-orang nang bakal di sini. Mau sekarang pakai sedikit. Alhamdulillah yang terbukti doa nang wa mambaga alaina bihadatin, sampaikan bagi orang yang bermaksud jahat kami datang ke sini biar orang minta
rumah. Jadi kisahnya kayak ini, si Jin ini melihat dulu tuh sakit banget. Gua apa dulu teh, tapi itu sudah bikin dong si Jin teh. Kisahnya memang nama dia rahasiakan karena ini tarbiyah pendidikan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani berkata masa Abdul Qadir ini. Jadi situ itu bilang turun yang sangit wah orang sangit ya. Lalu si ini dimimpi oleh apa sih? Jadi dia sini punya mengapa sini mengapa jawab. Jadi sini ulun berduanya 3 malam berturut-turut apa ulun mimpi sudah mati. Apa kamu tak mau suruh gurusir? Inya tiap malam katanya mendoakan kami. Bahkan orang-orang yang dimusuhi, nama musuhinya aja dikiriminya tahlil, dikiriminya bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, lu ngapain kan mau musuhi gurusir? Nah, lalu sih minta ampun guru enak. Karena ulun bahkan berniat karena menyakiti dia gitu membaca-baca aja. Ulun ada bapak ulun artinya alhamdulillah doa ulun itu diterima Tuhan, yaitu ya Allah sampaikan pahalanya gak sama orang-orang yang mau musuhi ulun, sampaikan pahalanya bagi orang yang bermaksud jahat kepada Allah. Alhamdulillah terbukti dengan salah mimpi. Mudah-mudahan si Jin ini tanpa mimpi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat bimbingan Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan si Jin jadi ahli manaqib juga, jadi ahli majlis juga. Amin. Kalau sengaja merahasiakan apa identitas ini, secara sini kita rahasiakan. Tapi perlu sampaikan hanya merupakan pelajaran bagi kita. Artinya guru-guru itu adalah sedikit pun hati hantar membenci kepada muridnya, membenci kepada umat Nabi Muhammad, bahkan orang yang memusuhi sekalipun selalu didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah mungkin itu sedikit pengantar dari dulu, mudah-mudahan kita ngomong hikmah. Mudah-mudahan kita kalau sangka baik dalam guru-guru, sangka baik kalau pulang-pulang soleh. Nah semua bapak dikatakan jadi guru hari, amun kita basalah lawan kuitan, minta ampun masih jalan pintu minta maaf. Tapi kalau kita basalah lawan perguruan, basalah lawan orang alim, lawan saleh, la taubatalah hadi dulu. Ada taubatnya. Amun guru memaafkan mereka tapi urusan lawan Tuhan. Berkapa lagi? Mau guru-gurunya orang saleh misalnya, ujar apa? Ujar Tuhan dalam hadis qudsi, man ada li waliyan Allah azanhu bil harbi. Bila memusuhi waliku, berarti dia siap perang melawan Tuhan. Kita ini bukan wali, tapi kita ini pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita yakin beliau walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Memusuhi pencinta sih, berarti memusuhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ya alhamdulillah subhanallah. Mudah-mudahan kita ada termasuk dalam golongan orang yang membenci para aulia wasalihin. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita pencinta para aulia wasalihin, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah pengantar dari ulun. Kemudian mari kita bersama-sama mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita, abah kita, Ustaz Ibnu yang dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa ila hadrati Syekh Hasan As-Sadri wa ila Syekh Mursi wa ila hadrati Musayyid Kitab Syekh Al-Sabahiri wa ila hadrati Sibil Wilayah Syekh Sayyid Al-Jari wa ila hadrati Guru Faswah wa Anwar Sarawani dalam bersama Guru Zaini Abdul Mujid Abdul Nabi Qarbinya bitalamin lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
belakang kemarin kita terangkan bagaimana kita supaya ikhlas. Sulit benar kita sampai ke ikhlas, tapi tidak sulit bagi orang yang dikehendaki Allah. Tapi ada solusi kemarin. Jadi sebelum Allah menciptakan langit bumi seisinya, Allah menciptakan malaikat. Malaikat ini yang sudah disiapkan untuk menjaga langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan setelah terjadi langit, maka ditugaskan malaikat yang pertama itu menjaga ghibah. Kalau amal ibadahnya manusia itu naik, ini setiap hari itu amal ibadah itu dikumpulkan oleh malaikat hafadzah. Kemudian hari Kamis khususnya diangkat. Ketika diangkat itu amal ibadah kita, ketika ada ghibahnya kembali. Kalau aku diangkat nggak ada ghibahnya, naik. Yang kedua namanya, nah yang kedua menjaga kalau amal ibadahnya karena ujung-ujungnya duit. Kalau ibadah karena andang duit, andang dunia, andang bubinian, andang pangkat. Jadi kalau ibadahnya naik, ghibah tidak ada. Kemudian yang kedua, ini nggak ada dunianya, naik itu tidak. Ini sulit. Kita ini kalau nggak ghibah, nggak nyaman. Biasanya nanti hari pertama sudah kembali. Lagi kedua, kita biasanya segala gerak kita duit. Ketika yang ketiga naik, sudah amal ibadah kita selesai atau tidak ada ghibah, tidak karena duit. Yang ketiga yaitu namanya sombong. Nah, sombong. Kalau ada sombongnya, takaburnya kembali. Yang ketiga, karena kita ini ya banyak sombongnya amal ibadah kita. Nah yang keempat, kalau nggak ada ghibah, nggak ada karena dunia, nggak ada sombong, namanya ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Merasa harap di kampungnya, kembali amalnya itu bisa naik ke langit 5. Kalau nggak ada ghibah, nggak ada dunia, kemudian yang ketiga nggak sombong, nggak ujub, yang kelima yaitu hasud, hasad. Hasad itu nggak senang orang lain dapat nikmat. Lainnya nukar sepeda motor MX tak ada guringnya semalaman, duit dari mana gerang tuh bisa menyentan tuh itu semoga tabrakan matinya. Nah ini biasanya hasud ini sama pangkatnya, tentara sama tentara, guru sama guru, petani sama petani, pedagang sama pedagang, biasanya gitu hasud. Biar harap ibadahnya berhasud kadang kala balik lagi. Kemudian kalau ghibah tidak ada, kemudian karena harta tidak ada juga, naik terus, sombong tidak ada, ujub tidak ada, hasud tidak ada, sulit. Tapi nomor 6 apa? Mun ada temennya dapat balak senang benar. Ada kebakaran, rasain nih kamu jadi. Untungnya, aduh kasihan, apa hatinya mampus kemudian. Ini ada tak secara Islam, sesama Islamnya dapat bala musibah, ilmunya ada yang model kayak itu. Ini kata kawak amal ibadahnya naik. Ini langit 6. Langit 7 apa? Nah itu amal ibadah tidak mencari ridhonya Allah, bagi riya, ingin dipuji, ingin jadi orang hebat, ingin terkenal. Ini nomor 7. Kalau sudah lolos, nggak ada ghibah, nggak ada karena duit, harta tata wanita, karena nggak ada sombong, nggak ada ujub, nggak ada hasud, nggak ada belas kasihan kalau ada temannya sama Islamnya dapat bala musibah. Yang ketujuh dia karena Allah Ta'ala, masih ada satu menghadap Allah langsung amal itu. Bukan berarti Allah di atas, tidak. Ini tempatnya di atas. Ikhlas ada. Yang tahu cuma Allah. Malaikat pakai patit itu cuma melihat dohirnya saja. Yang tahu hati kita ikhlas itu Allah. Artinya untuk mencapai ikhlas tadi ada proses 7 tingkatan tadi. Tidak ghibah, tidak karena mendapat harta benda, kemudian tidak sombong, tidak ujub, tidak hasud. Sedih juga ketika temannya atau saudara Islam dapat bala musibah, lalu ibadahnya tidak riya. Nah, barulah diterima. Maka kalau dilihat dari itu, kita nggak akan masuk amal ibadah kita.
Maka ada solusinya satu kemarin. Bagaimana? Kita gandol kepada orang yang ikhlas. Sebelum kita jadi orang ikhlas, gandol. Contoh gini, kalau kalian belum punya mobil, yang paling enak ikut yang punya mobil. Supaya dapat ikut, ya baik-baiki, rayui. Nah, kecuali kita dapat mobil atau bisa beli mobil sendiri, monggo. Kalau kita belum punya mobil, umpat yang punya mobil. Caranya bagus-bagusi, kenal sidin, baiki. Kalau kita sebelum ikhlas, umpat yang sudah ikhlas. Siapa? Ya ini manakib ini. Ini solusinya. Makanya pian itu hidup itu simpel aja, tiga aja hidup itu. Satu, sudah sembahyang aja, yang bujuri sembahyang itu bujuri dengan dasar ilmu. Yang kedua mengaji, yang ketiga baca manakib. Tidak usah macam-macam wirid tapi nggak istiqomah juga. Kok usah kemana-mana tapi nggak istiqomah juga, percuma. Sesuatu yang nggak istiqomah tidak berhasil. Rumah, masjid atau musola kalau nggak istiqomah bangun nggak jadi. Karena istiqomah lah jadi. Simpel aja hidup ini, gak usah macam-macam. Begawe aja, begawe. Kalau makomnya kasab begawe, gak usah makom kasab begawe. Ini berdikir berwirid, kalau berduit kena kaya mana bini? Hujannya anak pentol bah, kada berduit, yang ngise. Bini mamai berat sampai siang, nah mamai. Pun anak berzikir berwirid itu malam hari, maka ujar guru koge hari itu mun orang beramal ibadah siang hari itu bongole kusuk-kusuk ngapusi kata orang Jawa. Itu kayaknya kusuk tapi bohong itu. Mun siang tempatnya jadi duit, mun malam tempat ibadah, mun hendak menuju ibadah malam hari. Kalau sudah siang pacul soal anunya ini apa namanya ini bolangnya pacul semuanya begawe. Ini ada siang-siang bolangan juga. Ini ujar guruku kusuk-kusuk ngapusi bohong. Allah sudah membagi sudah. Siang dah jadi duit dunia, malam buat ibadah. Ini kada. Mun siang sampai ke sana kemari bolang, 5 malam tegoking dan teguring tegoking. Mengaguk. Di mana tempatnya dapat makom? Nah ini. Jadi solusinya ini pas benar pian ngaji kitab hikam ada solusinya mana baca. Ini ngaranya mengikut serban guru nenek. Orang hidup itu satu jadi tuan guru atau mengikut serban guru. Tuan gurunya Syekh Abdul Qadir, pengikutnya baca manakib. Nah, gimana Mbah ulun hendak baca manakib, enggak punya manakibnya. Nah itu bang anehnya pian. Hendak baca manakib kitabnya enggak punya. Padahal banyak air di sini. Bawa berkah itu ada 3. Berkah guru, berkah tempat majelis, berkah kitab. Biar kalian bisa membaca, bawa punya. Dasar kada bisa, bahaya ulun baca manakib gampang. Waktu saya baca manakib direkam, dengarkan aja. Orang membaca sama mendengarkan pahalanya sama. Dengarkan sudah HP canggih-canggih ini rekam aja di samping apa itu salon suntung tiap hari dengarkan aja paham dengarkan aja dapat tak? Saya dulu masih kecil kata kiai saya belum bisa baca Quran, kan dulu sulit baca Quran. Dulu itu pakai teori Baghdadiyah. Nah itu sekarang Iqra, cepat benar Iqra. Dulu teori Baghdadiyah itu alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Nah, kalau sukun tasydid, sukun sajitan lebih sulit. Alif ba sukun fathah ab. Nah, jim fathah ja abja sulit. Kalau tasjid alif ba tasjid fathah ab ba fathah ba ab ngalih tak. Tanwinan juga gitu. Alif tanwin fathah an, alif tanwin kasra in, alif tanwin dhamma un an in un. Jadi saya baca Quran bahari itu bisa 5 tahun. Bayi ini 5 bulan tembus sudah. Metodenya Iqra 4 benar itu yang menemukan Pak.
Nah sehingga waktu itu saya ingin baca Quran tapi tidak bisa-bisa. Setiap Jumatan saya datang, ujar kiai saya, orang mendengar sama yang baca sama. Setiap di masjid Jumatan saya mencari orang baca Quran, saya duduk sampingnya mendengarkan. Sampai ada yang terpesona saya mendengarkan anak kecil saya. Ada apa li? Kata kiai saya mendengarkan paling sama. Oh ya, dengarkan sudah ya. Nah, saking kepinginnya. Jadi manaknya juga gitu. Kalau bisa baca, nukah kitabnya, baca kita sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa, nah mendengarkan baca manakib. Atau di YouTube tuh banyak manakib ilmani, banyak dari mana-mana baca. Itu solusi supaya membingkut serupan guru. Jadi satu hari baca manakib untuk mengatakan hari ini aku membingkut serupan guru. Karena untuk mukhlisin lautin ngalih sambil kita belajar supaya ikhlas, tapi kita mengikut serupan guru. Kita tidak punya mobil, sudah punya mobil umpat sidin. Syukur-syukur punya mobil, tidak masalah. Jadi pengamal-pengamal manakib itu enak. Aku udah jadi wali, tapi umpat rombongan wali. Tapi udah jadi wali, alhamdulillah. Kalau jadi wali, kalau masalah rombongan wali tadi. Mun pintar, mun pintar ngalih nggak pintar. Mun paham, nggak paham ngalih Ini solusi. Jangan sampai nggak baca ini dikatakan berpingkut sorban goro. Nyata-nyata benar sudah sultanul aulia, rajanya para wali, keramahnya terbukti sudah. Nah, ini sebenarnya yang pintar, yang mau paham. Oh, nikmat yang besar. Nah, sekarang kemarin tuh ikhlas. Untuk mencapai ikhlas, ya sudah saya terangkan panjang lebar. Kalau kita belum ikhlas, belum punya mobil, kita ikut yang punya mobil. Caranya baca manakib. Enak sudah kalau pengen paham tak? Yang kedua sekarang bagaimana untuk mencapai ikhlas atau memakom wasil ilallah. Ini yang kita mau pelajari terusannya ini. Bagaimana caranya kita sampai ikhlas atau sampai makom jadi awal aulia. Namanya bidayah sampai nihayah. Namanya suluk. Orang yang suluk namanya salik. Yang sampai namanya wasil ilallah. Kalau wasil namanya aulia sudah. Nah, ketika sudah aulia sudah ikhlas. Nah, untuk supaya menjadi aulia bagaimana caranya? Dengarkan ini. Artinya cara-caranya. Kalau kita nggak bisa, ya sudah umpatnya sudah jadi, ya enak. Kalau kita nggak punya mobil, enak umpat yang punya mobil. Bahaya. Kalau mobil kena keduitan, ulung makan gini bahaya. Nah, mau nikah pintar kayak itu bagus. Yang punya mobil dok, PGT, bantu. Enak diajak ikam. Nyaman umpat ketimbang punya. Punya itu masih bayar pajak. Ya kalau masih bayar nukar bensin juga. Habis itu merusak benahi, ya penumpat. Umpat sama guru Husain nih mamanya. Guru panas guru asik. Nah, guru jadi perintah asik. Kita kan bayar juga. Guru musik, oke musik. Nah, setelkan juga. Inya kada nukar bensin juga, sidin juga nukar. Pajaknya setahun kada umpat juga. Bensin habis, inya kada umpat, ketawa aja. Nah ini enak umpat, resikonya kada ngaleh. Cuma resikonya baik yang punya. Berkah-berkahnya supaya dapat diajak terus. Menikam, kada dibijit ikam kada nyaman. Nah, kemana-mana umpat aku. Nah itu dapat lah ikam sudah. Jadi mereka tak bisa punya mobil, umpat sampai punya mobil, ngalih. Kada bisa nukar pesawat, umpat yang punya pesawat. Apa terbang saja. Nah itu. Jadi mereka tak bisa ikhlas, umpat yang sudah ikhlas. Kalau tak bisa umpat saat tak bisa jadi waliullah, ulun bisa wali bahaya, wali murid ulun, bujur banglah, wali murid. Waliullah ngalih umpat yang sudah jadi wali. Caranya bagaimana? Ya tadi baca. Karena perhatikan, ujar dalam kitab Nasyauddiniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, Syekh Muratibul Haddad, ganti orangnya kitabnya. Jadi pun nggak ada orangnya, bacanya yang dibacakan karangan sidin sama aja sidin. Kayak ini nampe ini duduk di majelis wali.
Kenapa? Yang ulun bacakan ini gak kaleng-kaleng. Ini adalah kitab hikam. Saya dapat sanad dari guru Sukri Mukri. Nah, sampai musannif. Jadi saya baca ini cuma membaca seakan-akan sidin yang ngomong sama pian. Maka majelis pian ini majelis wali. Ujar Abah Guru, ada orang yang beribadat seumur hidup, beribadat karena bermaksiat di hutan nih, tapi tidak pernah duduk di majelis wali. Pian duduk cuma setumat, saya peran sutrit gitu, jadi setumat dari sini, maka pahalanya lebih besar pian ketimbang orang beribadat seumur hidup tadi. Pada berapa jam pian tadi mulai awal sampai akhir, berjam-jam guru bah tinggi pandar pangkat pian, amin. Nah, maka ujar guruku waktu saya mondok di Surabaya di sepanjang dulu, saya pernah mondok di sana Ki Umar Baidowi. Dia mengatakan, Bu Samit inggih anu guru keenak munikam sudah di masyarakat baca kitab lah. Inggih guru. Kenapa? Munikam baca kitab. Mun ada orang yang benci sama ikam katolahan, bukan ikam yang menolak yang ngarang kitab dah. Apalagi yang sini yang dibaca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kitabnya Syekh Abdul As-Sakandari. Ada orang kalau tuju sama sini habis selesainya. Katolan siapa? Syekh Abdul Qadir sama Syekh Abdul As-Sakandari. Tapi sebaliknya mun ada orang cari berkah sama ikam, bukan ikam yang berkahi, kitabnya itu. Nah, jadi supaya ikam pandirnya ada pakemnya, ada rujukannya. Mun pengajian umum kayaknya kadang-kadang nafsunya yang keluar, pada ketujuh tembak. Nah, nggak ada pakemnya, rujukannya nggak ada. Makanya majelis ini majelis wali, apalagi dibaca manaqib dari di awal, kedua kitabnya, masya Allah. Mun pengen paham hebat benar majelis ini, mun paham. Walau paham ngalih bener, orang kalau paham nih ngalih bener. Semalam orang nyuruh santri nih bawa tumpeng nih ke ke masjid. Nah, tunggu abai mau doa. Karena paham lah, tumpengnya langsung dibagi sama santri, habis alhamdulillah. Kita paham. Aku mau datang mau doain mana? Habis baik. Kata suruh bagi. Bah, ada paham bilang beli. Nah, ngalih kadang-kadang paham. Padahal 500.000 sudah tak. Habis saya kada paham tadi. Suruh sampai masjid tunggu abah. Habis doain makanan maksudku. Ujar santri tidak paham. Langsung masjid, bawa makanan jar. Habis saya pasukan seberani mati itu. Habis tumat dia. Habis itu saya habis makan, hendak berdoa di masjid. Mana? Habis baik bagi ini kada paham. Orang kada paham ngalih ini. Untung aku tambar doa. Aduh, kada paham ngalih mana kada paham. Kisah kada paham yang kemarin nih baru sehari kemarin tuh. Apalagi yang lainnya kada paham. Nah, mari kita perhatikan ya cara-caranya sekolah suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba. Tidak akan bermanfaat hati. Tafsirnya ai al-qalbal muridi fit tathhiri min qablatihi wal qurbi ila hadrati maulah. Tafsirnya itu maksudnya apa? Seorang murid yang suluk, dia salik namanya, untuk menghadap kepada Allah sampai wasil ilallah, itu hatinya harus bersih kepada Allah, harus ada Allah saja. Adapun yang mempengaruhi hati itu tidak bersih karena ingat dunia, senang dunia, dan banyak berbuat maksiat. Kalau ingin seorang murid mendekat Allah dengan cepat dan membersihkan dosa-dosanya, itu ada satu apa dosanya? Syai'un mislu guslatin. Nah, jadi ain qalbal murid fit tathhiri min ghaflatihi wal qurbi ila hadrati maulahu. Jadi seorang murid itu punya hati, kalau ingin sampai kepada Allah hati harus bersih.
hati yang bersih ini kadang-kadang